إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu di dalam majlis ini untuk talabul ilmi, dan insyaallah untuk mengisi waktu ini kita akan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimudz dzulm wal amru biraddil madzalim, bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk menolak perkara-perkara yang zalim. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ini karena banyaknya orang yang kurang paham tentang makna zalim. Terkadang orang-orang memahami makna zalim itu hanya antara orang yang lebih tinggi status sosialnya kemudian berlaku zalim kepada masyarakatnya atau orang yang ada di bawahnya. Naam, sampai di situ. Padahal perkara zalim ini sangatlah luas di dalam agama kita. Bukan hanya perkara seorang pemimpin menzalimi rakyatnya, seorang pemimpin menzalimi bawahannya, tidak hanya sekedar di situ saja. Nah, hatta dalam perkara syirik pun termasuk ke dalam kezaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Ikhwani fiddin, kemudian al-dzulm secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman ini sendiri ada 3 macam sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan dengan beberapa syawahid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tayalis dan Abu Nu'aim. Yang pertama adalah zulmun la yatrukuhu Allah, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Wa zulmun yughfar, dan kezaliman yang diampuni. Wa zulmun la yughfar, dan kezaliman yang tidak diampuni. Fa'amma zulmul ladzi la yughfar,
Adapun kezaliman yang tidak diampuni, asyirk, la yaghfiruhullah, kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Wa amma dzulmul ladzi yughfar fa dzulmul 'abdi fima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman yang diampuni adalah kezaliman seorang hamba yang terjadi di antara dia dengan Rabb-nya. Amma dzulmul ladzi la yutrak, adapun kezaliman yang tidak bisa ditinggalkan, fa dzulmul 'ibad, adalah kezaliman para hamba. Ikhwani fillah, kita masuk pada ayat yang pertama dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim ini min hamim, teman yang sangat dekat, wala syafi'an yuta', dan tidak pula penolong yang ditaati. Wa qala ta'ala wa ma lidh-dhalimin min nasir, dan berfirman Allah Ta'ala, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Di sini Allah memberitakan bahwasanya orang-orang yang zalim tidak akan memiliki kerabat dekat, teman-teman dekat yang akan bermanfaat buat mereka. Ikhwani fiddin, wa an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqudz zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu asy-syuh fa inna asy-syuha an ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharibahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulm, takutlah kalian kepada kezaliman, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu syuh, dan takutilah sifat kikir, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kekikiran, kebakhilan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang membawa mereka kepada mereka menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Al-hadits rawahu Muslim. Hadits ini pun menjelaskan tentang keharaman sifat zalim dan tahdzir, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya kezaliman. Juga hadits ini merupakan peringatan tentang bahaya sifat bakhil, asyuh, karena menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Sementara sebaliknya sifatnya orang-orang beriman adalah al-karam wal jud, yakni sifat yang penderma. Kemudian juga bahwasanya kezaliman dan asyuh ini adalah dosa besar, mengingat adanya ancaman di dalam hadis ini maupun dalam ayat yang tadi kita baca, menunjukkan bahwa sifat zalim adalah dosa besar, termasuk asyuh, sifat kikir yang membuat atau menyebabkan kebinasaan di dunia sampai ke akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lish-shatil jalha'i min asy-syatil qarna. Rawahu Muslim. La tu'addunna al-huquq ila ahliha,
bahwasanya akan dikembalikan hak-hak ila ahliya kepada ahlinya, yakni pada hari kiamat. Hatta yuqadu lisyatil jalha'i minasyatil qarna, sampai dikisas. Naam, lisyatil jalha, untuk kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna, daripada kambing yang bertanduk. Artinya ini peringatan bahwa di akhirat nanti pun akan dikumpulkan binatang-binatang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikumpulkannya manusia, dan ditegakkan hukum. Di antaranya adalah qisas. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika di dunia ini ada kambing yang tidak bertanduk, kemudian ditanduk oleh kambing yang bertanduk, di akhirat pun akan dikembalikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan mengkisos. Nah, kalau binatang saja ya ikhwani fiddin a'azzakumullah, nah, diberikan haknya nanti di akhirat, apalagi kita manusia. Yang jelas hukum itu di hadapan kita, perkara halal haram sangat jelas di hadapan kita. Nah, kemudian kita menyakiti sesama kaum muslimin, mengambil hak mereka dengan cara yang tidak hak. Nah, tentu ditegakkan nanti di akhirat akan hak-hak mereka. Baik. Maka artinya kita tidak bisa meremehkan perkara-perkara kecil kalau itu adalah kezaliman. Tentu kita tidak bisa meremehkan mencubit seorang muslim, kemudian dia terasa terzalimi, misalnya ya, mengambil tanah kaum muslimin dengan cara yang zalim. Ini terkadang kita meremehkan. Terkadang kita meremehkan perkara-perkara remeh yang kecil. Cuma kertas kok, kita robeklah kertasnya orang, kemudian kita ambil. Nah, cuma kayu kok, kita ambillah kayunya orang, kemudian kita pakai tanpa yang hak, cara yang hak. Cuma sejengkal tanah kok, dan sebagainya dan sebagainya. Cuma 1.000 rupiah dan sebagainya. Baik. Kalau binatang saja dikisos nanti di akhirat, apalagi kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna natahaddatsu an hajjatil wada', kami berbicara-bicara, bercakap-cakap tentang haji wada'. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhirina, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kami tidak tahu apa itu haji wada'. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Thumma dzakara al-Masih ad-Dajjal, kemudian Rasulullah menyebutkan Al-Masih ad-Dajjal. Wa qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu telah memberikan peringatan kepada umatnya. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dih, Nuh telah memberikan peringatan dan nabi-nabi setelahnya. Wa annahu, dan sesungguhnya, an yakhruj fikum fama khafi alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum, akan keluar pada kalian, maka tidak akan samar atas kalian dari perkaranya, dan tidak ada yang samar atas kalian. Inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war. Arab itu picat. Apa ini? Rusak matanya satu. 6. Bicok. Kalau istilah kita ya.
Wa innahu a'rabu 'ainil yumna, dan sesungguhnya Dajjal itu a'war, picek mata kanannya. Ka'anna 'ainahu 'ainabun tafiyah, seakan-akan matanya itu biji apa ini? Biji anggur. Ala, ketahuilah, innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Kahurmati yaumikum hada, seperti kehormatan kalian pada hari ini. Fi baladikum hada, pada negeri kalian ini. Fi syahrikum hada, pada bulan kalian ini. Ala hal ballaghtu, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan? Qalu na'am, mereka menjawab na'am. Qala Allahumma syhad, berkata Rasulullah, Allahumma syhad salatan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini 3 kali. Wailakum, celaka kalian. Awaihakum, celaka kalian. Unzuru, lihatlah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, rawahul Bukhari. Janganlah kalian kembali setelahku, setelah meninggalnya Rasulullah, kufar, menjadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang sebagian memukul leher sebagian yang lain, rawahul Bukhari. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, dari hadis ini kita mengambil beberapa fawaid. Di antaranya penjelasan jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Juga amrun daruri litastabin, dan perkara yang sangat jelas, yang sangat penting, yang menjelaskan jalannya orang-orang yang mujrimun tadi. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilal mujrimin. Begitulah kami memperinci ayat-ayat supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Juga dakwah para nabi dan rasul adalah memperkenalkan, menjelaskan bagaimana jalannya orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, memberikan tahdzir tentang mereka. Memberikan peringatan-peringatan keras. Likai la takhtalifu bisabilil mu'minin, agar supaya tidak bercampur dengan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi ini salah satu daripada cara dakwah para nabi dan rasul. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, dan para ulama, yakni memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya-bahaya penyimpangan di tengah-tengah umat. Agar supaya tidak terjadi talbis, pengkaburan di tengah-tengah kaum muslimin. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mengkaburkan, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini ya ikhwani fi din, a'azzakumullah. Min akabiril mujrimin, di antara para pembesar-pembesar orang-orang mujrimin yang disebutkan di dalam hadis ini adalah Ad-Dajjal, yang nanti akan hidup di akhir zaman selama 40 hari. Yang ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Di mana ada sehari pada waktu itu nanti lamanya adalah 1 tahun. Baik. Juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa para nabi dan rasul senantiasa tegak dalam memberikan peringatan-peringatan. Dan justru di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancaman ketika kita meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, "Innan nasa law tarakuhu yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min." Sesungguhnya manusia seandainya meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini, akan cepat Allah meratakan azab kepada mereka. Kemudian
Hadits ini pun menjelaskan tentang sabitnya sifat mata, sabitnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Naam. Dan mata Allah laisa bi'awar. Tidaklah picat. Ini ikhwani fi din azakumullah. Juga larangan saling membunuh. Karena saling membunuh adalah perbuatan orang-orang kafir. Termasuk perbuatan orang-orang kafir. Juga darah dan harta serta kehormatan kaum muslimin haram atas kita kaum muslimin. Ini kewajiban kita untuk menjaga darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Dalam hadis ini juga kita mengambil pelajaran tentang di antara maksiat-maksiat yang disebutkan di dalam syariat agama kita ini, ada yang mutlak dengan lafaz kufur. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i ardin, muttafaqun alaih. Siapa qida shibrin, zalama, yang berbuat zalim, qida shibrin minal ard, dengan sekedar shibr, sejengkal tanah, dia mengambil secara zalim sejengkal tanah, tuwiqahu min sab'i ardin, maka akan dibebankan baginya 7 lapis tanah. Muttafaqun alaih. Ikhwani fi din a'azakumullah, artinya ini pernyataan bagi kita untuk tidak meremehkan perkara-perkara zalim. Di antara kezaliman yang banyak terjadi adalah saling serobot tanah. Nah, ya. Pagar kita masuk ke tanahnya orang, diambil sejengkal. Terkadang orang berpikir apa ini? Licik. Ada tuh tanaman yang semakin beranak itu semakin masuk ke tanahnya orang, pohon pisang. Sengaja pohon pisang ini ditanam di pinggir tanahnya dia. Supaya apa? Semakin masuk ke tanahnya orang, semakin lama seakan-akan perbatasan tanahnya semakin masuk ke tanahnya orang. Sampai pada akhirnya dia mengaku bahwa itu adalah tanahnya dia. Nah, ya, ini bahaya. Jangan sampai sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita melakukan kezaliman seperti ini. Nah, dan ini ancaman bahwa menggosok tanah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan tidak bisa kita meremehkan perkara ini walaupun hanya perkara kecil. Walaupun hanya perkara kecil. Nah, contoh kecil saja ya. Contoh kecil saja. Kalau kita ditinggal di kampung, kalau kita jalan di pematang sawah, biasanya kita orang kampung kalau jalan di pematang sawah, kemudian sawahnya itu sawah ketan hitam, ya, istilahnya kita itu ditasik, diambil kemudian kita makan-makan, hanya sedikit kita ambil ya. Nah, padahal ini kita tahu ini tanahnya orang, tanamannya orang. Ini terkadang kita menganggap remeh seperti ini, menganggap remeh perkara-perkara seperti ini. Padahal ini sudah bentuk kezaliman. Nah, sudah bentuk kezaliman. Baik. Dari hadis ini kita juga mengambil fawaid. Man malaka ardan malaka asfalaha ila muntaha. Siapa yang memiliki tanah, maka dia memiliki sampai ke dasar tanah tersebut, ke lapisan-lapisan bawahnya. Artinya, kalau di tanahnya dia ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan, maka berhak untuk dia memanfaatkan. Nah, ya. Jadi kandungan apapun yang dikandung oleh tanah itu milik kita, itu adalah hak kita. Ini di dalam agama. Cuma ya perkaranya beda dengan
setiap daerah ya. Kalau di sini kita enggak. Apa ini? Bagian bawahnya milik siapa? Milik pemerintah ya. Nah, tapi kalau dalam Islam adalah milik kita sebenarnya. Nah, makanya kalau di Saudi itu orang-orang Arab itu kaya-kaya. Kenapa? Karena kalau di tanahnya itu punya kandungan minyak, maka dia berhak untuk mengelolanya. Nah, ikhwani fi din, a'azakumullah. Karena tanah dan sampai ke bawah adalah milik pemiliknya, maka dia pun berhak untuk melarang orang yang menggali apa-apa yang ada di bawah tanahnya dia. Ikhwani fillah azakumullah. Juga hadis ini memberikan peringatan bahwa tanah itu memiliki tingkatan-tingkatan kasamawat sebagaimana langit. Nah, lil Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan daripada bumi ini sepertinya. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang jelas bahwa hadis ini merupakan peringatan keras, tahdzir berbuat zalim. Berbuat zalim orang lain tanpa dengan cara yang hak. Nah, termasuk gosok. Nah, saya cuma pakai sendal untuk pakai wudu karena sendal kita sendal kulit, tidak mau basah, kita pakai sendalnya orang. Nanti juga saya kembalikan. Ini gosok. Walaupun gosok itu kan diambil tanpa izin, nanti dikembalikan, itu gosok. Kalau diambil terus itu mencuri. Nah, ini tidak bisa meremehkan perkara-perkara seperti ini ya ikhwan fillah. Baik. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yumli lil-zalim fa idza akhadhahu lam yuflithu thumma qara wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah la yumli lil-zalim, akan menyimpankan kepada orang yang zalim. Fa idza akhadahu, kalau Allah mengazabnya, lam yuflithu, tidak akan selamat dia dari azab itu. Tsumma qara, kemudian Rasulullah membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura. Begitulah Rabbmu mengazab apabila mengazab satu negeri yang negeri itu zalimatun, zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat keras. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita tentang perbuatan zalim, bahwa tidak akan pernah kita terlepas dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, besar atau kecil perbuatan zalim tersebut. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'lamu zalimun. Jangan kamu menyangka bahwasanya Allah lalai daripada apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, jangan kita menyangka bahwa Allah lalai, Allah tidak tahu, kemudian kita lepas dari ancaman azab. Terganjika, dek memitaka, tidak ada yang lihat, ambil saja dan sebagainya. La tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Ini ya ikhwani fi din, a'azakumullah. Ya, sampai kapanpun ya ikhwani fi din, akan ditegakkan hukum atas kita ketika kita berbuat zalim nanti di akhirat. Fa idza akhadahu lam yuflih. Kalau Allah mengazab tidak akan pernah lepas dari azab Allah. Baik. Maka orang yang berakal la ya'man, tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah. Jadi orang yang berakal, kita ini ya ikhwan fillah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Setiap saat makar Allah itu datang kepada kita, siang malam.
siang malam makar Allah itu datang kepada kita. Dan makar Allah subhanahu wa ta'ala ini macam-macam, yang cuma Allah yang mengetahuinya. Nah, terkadang di waktu pagi kita mampu untuk menahan diri kita untuk tidak berbuat zalim, tapi di siang hari, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di waktu pagi seorang itu beriman, kemudian di waktu sore dia kafir. Di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan bi'aradin minad dunya, dengan apa? Harta dunia. Na'udzubillah. Bagaimana mereka membimbing kita untuk berhati-hati dan bermajlis dengan orang-orang yang terfitnah, dan bermajlis dengan orang-orang ahlul bidah, memarridul lil qulub, menyakitkan hati. Nah, kalau menyampaikan dia mengawali apa ini perkataannya, pembicaraannya dengan apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menakjubkan, kemudian memasukkan bid'ahnya kepadamu, kamu tanpa terasa kemudian masuk ke dalam hatimu, tinggal dalam hatimu. Kapan bid'ah itu mampu untuk keluar dari hati kamu? Nah, baik. Kemudian juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengansur-ansur kepada orang-orang yang zalim, liyazdadu ithman, supaya mereka bertambah dosanya. Fayudha'afu lahum 'adzab, kemudian dilipat gandakan buat mereka azab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mau memberikan berbuat makar kepada seorang hamba, maka akan diangsur-angsur sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi orang yang zalim. Jadi istidraj, diberikan kesempatan yang lain, pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi dia. Tidak menganggap berbuat zalim itu adalah suatu dosa. Hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita bahwa sebaik-baik yang menafsirkan, khairu ma yufassir bihil hadits bil Quran huwa kalamullah wa rasuluh. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadits adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya tafsirul ayah bil ayah, kemudian tafsirul ayah bil hadis sunnah. Ini akhwani fiddin. Baik. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutusku. Faqala, kemudian berkata Rasulullah, innaka lata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Fada'ahum ila syahadati an la ilaha illallah, dakwahilah mereka, ajaklah mereka kepada syahadah bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Wa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati hal itu, fa'alimhum anna Allah qad iftara alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa laylah, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat di waktu siang dan malam. Fa'inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati perkara itu, fa'alimhum, maka ajarlah mereka, annallaha, bahwasanya Allah, qad iftarada alaihim shadaqatan, telah diwajibkan atas mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kayanya mereka, faturaddu ila fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Fa'in ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati hal itu,
fa iyyaka wa karaim amwalihim, hendaklah kamu menjauhi harta-harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, takutilah doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada di antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah hijab, penutup, dinding atau tabir. Mani'u yamna'u wusula ilaih, yakni pencegah yang bisa mencegah sampainya doa itu kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin, hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah hendaklah seorang imam mengutus orang-orang yang menyampaikan dakwah Islam kepada kaum muslimin, kepada manusia. Dan ini termasuk kewajiban yang paling besar di tengah-tengah umat ini. Juga hadis ini memberikan peringatan tentang bahayanya zalim. Bahayanya zalim. Dan yang pertama kali didakwahi manusia hendaknya adalah perkara-perkara atau masalah-masalah iman atau masalah akidah. Baru pada perkara-perkara yang lain. Ini yang paling penting. Juga kewajiban sholat 5 waktu, zakat, dan kewajiban berdakwah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadis ini pun membantah anggapan orang-orang sufi yang mereka mengaku kalau sudah pada tingkatan hakikat atau ma'rifat, di mana mereka berlepas diri daripada kewajiban-kewajiban syariah seperti sholat, ya, di mana mereka menganggap sholat itu cukup dengan eling saja, dengan ingat saja. Kalau sudah mengingat itu sudah sholat, ya. Atau mereka mengingkari syariat-syariat yang lain. Nah, seperti zakat. Juga pelajaran dalam hadis ini bahwasanya yang paling berhak untuk menerima harta zakat adalah orang-orang miskin yang ada di daerah di mana zakat itu diambil. Nah, ini yang paling berhak sebenarnya. Kalau misalnya zakat itu diambil, dipungut dari orang-orang kayanya di daerah sini, maka orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin di daerah ini yang paling berhak untuk menerima zakat itu. Nah, baru kalau memang sudah tidak ada lagi untuk orang diberikan di daerah ini, baru kita keluar daerah untuk diberikan zakat kepada kaum muslimin yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah, tidak malah dibalik. Di mana terkadang zakat itu dialihkan ke dalam perkara yang lain yang tidak disebutkan di dalam asnafus tsamaniyah, ya, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Seperti ada zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena pembangunan itu tidak termasuk ke dalam al-asnafus tsamaniyah yang berhak untuk mengambil zakat itu. Nah, dikumpulkan kemudian membangun madrasah, orang miskinnya tidak dapat zakat. Kaum muslimin yang berhak untuk menerima zakat malah tidak dapat zakat, tinggal menonton. Kenapa? Zakatnya dibangun untuk pesantren, zakatnya dibangun untuk masjid, dibangun untuk madrasah. Ini adalah perkara yang tidak benar. Nah, Rasulullah SAW menyatakan di sini, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim. Wallahu a'lamu bis-shawab. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan seseorang menjadi pekerja
Naam, dari kaum Azd. Namanya Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat. Falamma qadima tatkala Ibnu Lutbiyah ini datang, qala, hadza lakum, ini untuk kalian. Wa hadza uhdiya ilayya, dan ini dihadiahkan kepada saya. Naam. Jadi di apa ini? Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat. Kemudian ketika datang menyatakan hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini untuk kalian dan ini ini dihadiahkan buat saya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaihi. Kemudian Rasulullah memuji Allah. Umma qala, kemudian bersabda, amma ba'd. Fa inni asta'milu ar-rajul, sesungguhnya aku mengambil bekerja seseorang dari kalian alal amal, atas satu amalan, satu pekerjaan, mimma wallani Allah, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku tasarrufan fih, untuk ditasarrufkan, dibelanjakan padanya. Fayati, kemudian dia datang, fayakul, kemudian orang itu berkata, hadza lakum, ini buat kalian. Wa hadhihi hadiyatun uhdiyat ilayya, ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Nah, afala jalasa fi baiti abi, apa tidakkah dia duduk saja di dalam rumah bapaknya atau ummi atau ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatu, sampai datang kepadanya hadiahnya. In kana shadiqan, kalau dia benar. Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu bi ghairi haqqih, yang bukan haknya, illa laqi Allah Ta'ala, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, yahmiluhu yaumal qiyamah, yang dia akan membawa sesuatu itu pada hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum, dan saya tidak mengenal seorang pun dari kalian, laqi Allah, yang dia bertemu dengan Allah, yahmilu ba'iran lahu, yang dia membawa ba'ir, seekor unta milik dia, ru'a'un, yang memiliki ru'a, suara unta, au baqaratun laha khuwar, atau sapi yang memiliki suara khuwar, suara sapi, au syatun tay'ar, atau kambing yang mengembe. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, hatta ruya ufrata ibtai, sampai dilihat putihnya ketiaknya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah menyatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan 3 kali salatan, muttafaqun alaih. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Apapun yang kita ambil yang bukan hak kita, akan kita datang nanti di akhirat dengan membawa sesuatu itu. Nah, ya, termasuk harta hasil peperangan. Nah, ya'ti bi yaumal qiyamah bima ghalla yaumal qiyamah. Ya. Harta hasil peperangan kemudian dicuri, diambil, akan datang dengan membawa harta itu nanti pada hari kiamat. Nah, atau apa saja ya ikhwan fillah, azakumullah. Sebesar apapun, sekecil apapun, sebanyak apapun atau sesedikit apapun, sesuatu itu yang bukan hak kemudian kita mengambilnya, akan kita datang pada hari kiamat dengan membawa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ikhwani fi din, azakumullah. Hadis ini memberikan peringatan juga bahwa waliul amr ini bisa mengutus seseorang untuk menarik zakat. Waliul amr, pemerintah, boleh menugaskan seseorang untuk bertugas menarik zakat. Kemudian, hidayahul ammal ghulul wa rishwah. Hidayah para pekerja-pekerja yang diutus, utusan-utusan yang bekerja yang ditugaskan itu adalah ghulul, naam, dan rishwah, sogokan. Naam, iya.
Di sini Rasulullah SAW sampai naik mimbar kemudian memperingatkan tentang sahabat ini. Lakum hada lakum wa hadhihi hadiyatun uhdiyat ilai. Ini buat kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepada saya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana keadaan sekarang kaum muslimin? Naam. Ya. Jangankan dihadiah. Naam, bukan hadiah saja terkadang dipaksa untuk diambil dari tangan kaum muslimin. Na'udzubillah. Kezaliman yang sangat besar terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Kemudian juga bahwasanya rezeki itu bisa didapatkan dengan cara berusaha. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Afala jalasa fi baiti abi aw ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqan." Apakah dia tidak duduk saja di dalam rumah bapaknya atau rumah ibunya, sampai hadiah itu datang sendiri kepadanya kalau memang dia benar. Nah, ini yang dimaksud dengan al-asbabul qadariyah dalam permasalahan qadar. Al-asbabul qadariyah. Kita mau kenyang, perutnya kenyang, ya tentu harus makan. Kalau mau dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an contoh al-asbabul qadariyah. Walladzi arsala ar-riyah fatuthiru sahaban fatuthiru sahaban fasuqna. Nah, dialah Allah yang mengirimkan angin kemudian menjalankan awan dan kami siramkan pasukanah kami siramkan bumi ini. Dalam ayat yang lain, tsumma yaj'alu kisafan. Kemudian Allah menjadikannya kisafan tebal di sama di langit. Fayanzuru, kemudian kalian melihat dari min khilalihi yakhruju min khilalihi. Kalian melihat apa ini? Tetesan-tetesan air yakhruju min khilalihi, keluar dari sela-sela awan tersebut. Apa ini? Ini asbabul qadariyah. Terjadinya hujan itu ada sebab yang mendahuluinya, yang semua insyaallah sudah pernah kita pelajari ya. Ini apa? Angin membawa uap-uap air naik kemudian menjadi awan, kemudian sampai akhirnya menjadi air hujan. Ada sebab qadariyah. Nah, kalau sebab qadariyah ini ada, begitupun Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-asbabu asy-syar'iyyah, sebab-sebab syariah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nur wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang sangat jelas, liyahdiya bihi subul salam, supaya Allah memberikan dengan nur wa kitabun mubin ini jalan keselamatan, wa yahdihim ila shiratal mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, ini asbab syar'iyyah. Nah, artinya kalau asbabul qadariyah ditetapkan oleh Allah, begitupun asbab syar'iyyah. Artinya kita tidak bisa menafikan perkara-perkara asbab, sebab-sebab. Kalau mau makan tentu, kalau mau kenyang tentu harus makan. Kalau mau dahaga hilang tentu minum. Kalau mau selamat tentu penuhi, jalankan sebab-sebab syariat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini ya ikhwan fillah. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak mungkin hidayah itu datang dengan sendirinya, tentu dicari. Tentu dicari. Sekarang ada orang yang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, menyatakan, saya belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah katanya. Tidak mau sholat katanya, saya belum dapat hidayah. Sekarang kita tanya, apakah dia tahu, yakin bahwa sholat itu adalah wajib? Kalau dia tahu bahwa sholat adalah wajib, berarti hakikatnya dia sudah mendapatkan hidayah. Dan dia sudah tahu bahwa dia berkewajiban untuk melakukan hidayah itu. Nah, tinggal dia mau mengamalkan atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengambil dan mengamalkan hidayah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Taqrib. Kemudian hadis ini pun memberikan pelajaran kepada kita bolehnya atau disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Karena ada orang yang mengingkari ini. Ada orang yang mengingkari bahwa tidak ada itu berdoa. Masa
berdoa harus mengangkat tangan, kayak doa diterima saja dengan telapak tangan. La, di sini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, "Tsumma rafa'a yadayhi hatta ruya ufrata bi tayy." Faqala, "Allahumma hal baghlaqtu thalathan." Juga dalam hadis yang lain tentang salatul istisqa. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu madlimatun li akhihi, siapa yang ada di sisinya madlimatun hak, zalim, yang dia zalimi, yang li akhihi, milik saudaranya, min ardihi, daripada kehormatan dia, atau min syai' atau sesuatu, fal yatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia meminta halal dari dia hari ini, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum tidak adanya dirham, tidak adanya dinar. In kana lahu amalun salih ukhudha minhu biqadari madlimati, kalau dia memiliki amal saleh maka diambil amal solehnya itu tergantung kadar kezalimannya. Wa in lam yakul lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila alaih, maka akan diambil kejelekan-kejelekan, dosa-dosa temannya, saudara yang dia zalimi tersebut, dan ditimpakan atasnya. Rawahul Bukhari. Ancaman ini akhwani fillah. Sebelum datangnya hari kiamat, kalau ada kezaliman yang pernah kita perbuat, menyakiti saudara kita kaum muslimin, baik harta dia yang kita ambil, kehormatan dia yang kita hinakan, atau darah dia yang kita tumpahkan, ya, maka sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, maka kita minta halalnya, minta kita lepaskan sebelum datangnya hari kiamat. Karena kejadiannya nanti ketika kita membawa dosa zalim, amal soleh kita akan kita jadikan sebagai alat pembayar. Kalau kita tidak punya amal soleh, maka dosa dia yang kita tanggung. Wal'iyadu billah. Dan nanti akan kita lewati hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut nanti pada hari akhirat. Wa ana Abdullah bin Umar, dan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, seorang muslim adalah orang yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang muhajir, man hajara ma nahallahu an, yakni orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Muttafaqun alaih. Dua hadis tadi dengan hadis ini memberikan pelajaran yang lain juga, bahwa hak-hak seorang hamba itu tidak akan diampuni sampai illa bi irja'iha ila ahli, sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan kita ambil hak seorang kemudian kita minta maafkan saya, tapi hak tersebut tetap kita simpan, kita gunakan tanpa kita mau mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Na'udzubillah. Baik. Juga hadis tadi memberikan pelajaran bahwa kebaikan maupun kejelekan itu akan ditimbang nanti pada hari akhirat, tergantung tingkatan-tingkatan atau berat ringannya dosa atau kebaikan tersebut. Naam. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala taqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah famat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar fadhabu yanzuruna ilayhi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Rawahu al-Bukhari. Adalah ala taqalin nabi sallallahu alaihi wasallam, ala taqal ay apa yang berat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bernama Kirkirah yang mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kirkirah ini.
Fadhahabu, maka para sahabat pun pergi. Yanzuruna ilaihi, melihat dia. Fawajadu aba'atan, kemudian dia mendapatkan aba'ah, kain yang segi empat, yang ada garis-garisnya, qadqallaha, yang telah dia curi dalam peperangan. Rawahul Bukhari. La haula wala quwwata illa billah. Iya, kain saja yang dicuri seperti ini bahayanya. Huwa finnar. Fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qadqallaha. Bagaimana kalau lebih besar dari itu? Bagaimana kalau lebih berharga dari itu? Kezaliman. Naam. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zaman, sesungguhnya zaman qad istadar, telah berputar, kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard, seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Pada masa ketika Rasulullah SAW menyatakan hadits ini. Sudah berapa lama ini Rasulullah menyatakan hadits ini? Keadaan zaman ini seperti itu sudah. As-sanatu 12 syahran, setahun itu 12 bulan. Aminha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabun, dan bulan Rajab. Mudhar ladzi baina Jumadain wa Sya'ban. Ini di antara Rajab dan antara Jumadai, 2 Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ay syahrin hada, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal pertanyaannya kira-kira ay syahrin hada, bulan apa ini? Para sahabat menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Bagaimana para sahabat tidak beraninya tidak gegabah, kecuali mereka ada ilmu dalam perkara tersebut. Fasakata, kemudian Rasulullah diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi, sampai kami menyangka bahwa Rasulullah akan memberi nama bulan ini bukan dengan namanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, alaysa dzulhijjah, bukankah bulan ini bukan bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami berkata iya. Qala fa ayyu baladin hada, maka Rasulullah bersabda, negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, maka diamlah Rasulullah, hatta dhananna, sampai kami menyangka, annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, bahwa Rasulullah akan memberi nama negeri ini bukan dengan namanya. Qala alaysa al-baldah, bukankah negeri ini baldah? Qulna ya, qulna bala, kami berkata ya. Qala fa ayyu yawmin hadha, Rasulullah menyatakan, hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, maka Rasulullah diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, sampai kami menyangka bahwasanya Nabi akan memberi nama bukan dengan namanya. Qal, berkata Rasul, alaysa yauman nahar, bukankah hari ini yauman nahar? Qulna, kami berkata bala, iya, hari kurban. Faqala, maka kata Rasulullah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian haram. Kahormati yaumikum hada, seperti harinya kalian pada hari ini, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, fi syahrikum hada, pada bulan kalian ini. Wasatalqauna rabbakum, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Fayas'alukum an amalikum, kemudian Rabb kalian akan menanyakan amalan-amalan kalian. Ala, ketahuilah, fala tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali setelahku kuffaran, jadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang memukul sebagian ke leher sebagian kalian.
ala liyuballigh asy-syahidul ghaib. Ketahuilah hendaklah menyampaikan orang yang syahid yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yablughu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Thumma qala ala hal ballaghtu qulna na'am qala Allahumma ashhad. Semoga sebagian orang yang menyampaikan itu aw'a, lebih paham bagi dia daripada sebagian yang mendengarnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Kami berkata ya. Kemudian Rasul menyatakan, ya Allah, Allahumma ashhad, ya Allah persaksikanlah, muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin, juga hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa setiap kita nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kita dari perkara yang sangat kecil sampai yang besar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwa harta, darah, kehormatan kita kaum muslimin haram untuk dihinakan. 6. Juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia ini punya tingkatan-tingkatan pemahaman. Punya tingkatan-tingkatan pemahaman. Seperti yang Rasulullah katakan tadi, la'alla ba'da man yablughu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. 6. Baik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya perbuatan zalim. Sedikit apapun, sekecil apapun, hak kaum muslimin yang kita ambil dengan cara yang tidak hak, atau kita menyakiti dengan cara apapun, tidak seorang pun di antara kita akan berlepas selamat daripada makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita terancam ya akhi. Senantiasa kita ini akan terancam dari makar Allah. Dan makanya kita minta berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dalam riwayat ala taatik, di atas ketaatan kepadamu. Nah, maka kita jangan menggampang-gampangkan, menganggap remeh perkara-perkara yang bisa talbis, mengkaburkan pemahaman kita, keyakinan kita di atas al-haq. Nah, gampanglah saya bisa memilah, gampanglah saya bisa memilih, gampanglah saya bisa menyaring dan sebagainya. Nah, jangan menggampangkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Nah, jadi yang memalingkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kemampuan kita, ya akhi, bukan kemampuan kita. Nah, yang kemudian dengan kemampuan tersebut kita akhirnya menganggap remeh, menganggap mudah, menggampang-gampangkan perkara-perkara. Baik, tasahul. Ya, karena di antara ikhwah ini banyak yang seperti ini. Gampanglah, saya bisa menyaring kesana kemari. La ilaha ula wa la ilaha ula, tak kesana, tak kesini. Nah, mudabdabina baina dzalik. Baik. Akhirnya apa? Ya kalau selamat, kalau terjadi talbis pengkaburan itu kepada kita. Nah, seperti yang kita jelaskan ketika kita baca ijma'ul ulama, kitab ijma'ul ulama, bagaimana peringatan para ulama tentang bermajelis dengan orang-orang yang terkena fitnah. Pertama kali menyampaikan hadis-hadis sunnah kepada kalian, kemudian kalian takjub, heran, hebat, luar biasa. Nah, iya. Akhirnya ketika kamu sudah takjub, memasukkan talbis kepadamu, pengkaburan agama kepadamu, kapan kira-kira mau keluar dari hati kamu? Ya, belum lagi kalau kamu yang talbis itu menimpa kamu, belum lagi kalau kamu mempengaruhi kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin yang lain akan talbis tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya tidak bisa sampai zuhur karena sebenarnya ini saya harus ke Sopeng ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Orang suami yang membuka aib istrinya pada perempuan lain, kemudian perempuan tersebut ikut membeberkan aibnya sehingga istrinya merasa sakit. Saya lupa matan hadisnya, tapi dijelaskan dalam Ahkam Nisa, membuka aib, apalagi kalau aib itu adalah rahasia, itu termasuk dosa besar. Nah, tidak sepantasnya aib-aib ini dibeberkan, di luar rumah. Wallahu a'lam. Mengeluarkan zakat atau memotong hewan atas nama orang yang sudah meninggal. Allahu a'lamu bishawab. Memang diperselisihkan tentang apakah sampai pahalanya atau kebaikan kepada orang yang sudah meninggal selain 3 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min 3, shadaqatin jariyah, 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Di la'alla shawab ijabatus sa'il dijelaskan oleh Syekh Muqbil bahwa anggapan bahwa boleh sampai karena disebutkan di situ, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min 3." Ini tidak dinafikan adanya perkara-perkara lain. Tapi beliau menjelaskan kalau ada perkara lain harus dijelaskan dengan dalil. Harus tetap dijelaskan dengan dalil. Sementara beliau jelaskan tidak ada riwayat bahwa seorang memotong hewan kemudian diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Nah, kalau seorang itu mewakafkan untuk kebaikan, untuk jalan Allah, untuk kebaikan kemudian dia meninggal, ini yang tentunya masuk ke dalam amal jariyah orang tersebut. Ada tanah kemudian dia diwakafkan, kemudian diberikan kepada seorang untuk dikelola, kemudian diambil hasilnya, selama dimanfaatkan untuk kebaikan, maka mendapatkan kebaikan orang tersebut. Termasuk ke dalam 3 perkara tadi. Apakah ada doa khusus untuk orang yang meninggal? Ya jelas ya, beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal. Seperti dalam Al-Quran, ya Allah maghfir doa kepada orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ada lagi tuh, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Itu kan doa-doa yang maghfur jelas. Tadinya ini ada memang doa yang menyebutkan seperti ini. Ila hadrati ini, ila hadrati ini, ila hadrati ini, Al-Fatihah. Ini jelas tidak ada pengirimannya. Ini yang juga dikatakan oleh para ulama tentang apakah pahala doa seperti ini sampai atau tidak. Di kampung saya orang berzakat fitrah dengan cara memberikan beras dan selalu disertai dengan beberapa biji kemiri.
Zakat tersebut diantar ke rumah imam masjid setempat, kemudian diterima dengan mendapatkan kata-kata sebagai berikut: saya terima zakatnya si fulan, fardu bagi si fulan, sunnah bagi saya. Gimana maksudnya ini? Zakat kok fardu bagi si fulan, sunnah bagi dia. Ya, zakat itu semua ya, fardu untuk kaum muslimin illa apa? Ahlul bait. Kecuali pada ahlul bait saja. Yang mampu tentunya. Yang sampai nisab. Hartanya sampai pada nisab. Jelas boleh zakat itu diberikan dengan sendiri, diberikan diantar langsung sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Boleh melalui amil kalau ada amil. Kalau ada amil. Bolehkah mengambil mangga yang berada di halaman kantor? Dengan alasan sudah banyak orang yang lain mengambil. Boleh tidak orang artinya boleh tidak orang masuk surga karena boleh tidak orang masuk neraka karena banyak orang masuk neraka gitu ya? Ya siapa dulu yang punya mangga? Nah, ya kalau ada pemiliknya minta kepada orang pemiliknya, jangan kamu ikut-ikutan orang itu mencuri, kamu juga mencuri. Nah, yang murtad. Ya kita membenci tentunya ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuhadduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.